Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaikha Nasution, kelas R7D, Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah menulis ilmiah, dosen pengampu Irwan Siagian MPD. Dalam pembuatan karya ilmiah ataupun artikel memerlukan referensi. Agar sumber referensi tersebut jelas diketahui, maka harus dicantumkan dengan menggunakan sitasi. Dengan adanya sitasi, kita memberitahu bahwa bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis orang lain. Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi kejujuran akademik dan menghindari plagiarisme. Pengertian sitasi menurut Diana Hacker dan Nancy Sommers dalam A Pocket Style Manual 8th edition mengemukakan bahwa sitasi adalah cara yang digunakan untuk menghargai peneliti dan penulis lain ketika Anda menggunakan karya mereka dalam karya tulis Anda. Pengertian sitasi menurut Sulistyo Basuki 1996, daya halaman 6. Analisis sitiran digunakan untuk mengukur pengaruh intelektual ilmuwan dari pengarang yang disitir, karena beberapa studi sitiran literatur digunakan untuk mengetahui karakteristik komunikasi, ilmu pengetahuan, dan banyak aspek kualitatif dari penelitian dan publikasi. Sedangkan menurut para ahli lain, sitasi adalah memperoleh keterampilan dalam menggunakan teknik pembuatan sitasi atau kutipan. Dengan ini, penulis dapat menghasilkan karya yang kritis dan terhindar dari plagiarisme. Dalam mengolah sitasi, telah ada bermacam-macam aplikasi, salah satunya EndNote. EndNote adalah perangkat lunak manajemen referensi komersial yang digunakan untuk mengelola bibliografi dan referensi saat menulis artikel. EndNote diciptakan dan dikembangkan oleh Thomson Reuters dan dirilis pada tahun 2000. Beberapa kemudahan yang ditawarkan EndNote. 1. EndNote dapat menyimpan referensi dan mengintegrasikan pada teks di dalam piranti lunak pengolah kata seperti Microsoft Office. 2. EndNote mempunyai kemampuan highlight, comment, dan annotation PDF seperti halnya Mendeley. 3. Pencarian PDF, jurnal atau artikel publikasi. 4. Adanya web library. 5. Melakukan pencarian di PubMed, Google Scholar, dan yang lainnya. 6. Support BibTeX dan LaTeX. 7. Mendukung Microsoft Office versi 2007, 2010, dan 2013. 8. EndNote otomatis dapat memformat kutipan Beberapa kemudahan yang ditawarkan EndNote. 1. EndNote dapat menyimpan referensi dan mengintegrasikan pada teks di dalam piranti lunak pengolah kata seperti Microsoft Office. 2. EndNote mempunyai kemampuan highlight, comment, dan annotation PDF seperti halnya Mendeley. 3. Pencarian PDF, jurnal atau artikel publikasi. 4. Adanya web library. 5. Melakukan pencarian di PubMed, Google Scholar, dan yang lainnya. 6. Support BibTeX dan LaTeX. 7. Mendukung Microsoft Office versi 2007, 2010, dan 2013. 8. EndNote otomatis dapat memformat kutipan ke dalam berbagai style referensi. 9. EndNote dapat mengekspor kutipan perpustakaan dalam bentuk teks biasa, rich text format, HTML atau XML. 10. EndNote memiliki kemampuan multi-user untuk menyedit file bibliografi. 11.
EndNote mampu menyimpan data referensi sampai dengan 100.000 referensi dan ada dua cara penyimpanan referensi. Yang pertama manual, yang kedua citation import atau secara otomatis. Yang ke-12, library sharing. EndNote versi X9 dan yang lainnya bisa digunakan untuk berbagi dan bekerja dalam kelompok seperti halnya Mendeley. Langkah pertama, install terlebih dahulu aplikasi EndNote. Untuk menginstal aplikasi EndNote, buka laman resmi EndNote seperti yang telah dicantumkan. Lanjut dengan mengisi data yang diperintahkan sebelum menginstal EndNote. Dan setelah itu, kita dapat menginstal aplikasi EndNote tanpa berbayar dengan masa penggunaan hanya sampai 30 hari saja. Dan ada pula yang berbayar agar dapat digunakan seterusnya. Setelah proses instalasi EndNote selesai, langkah pertama adalah membuat library. Semua referensi akan disimpan dalam format ENL. Lalu, simpan lebih dulu library tersebut dengan nama dan di folder tertentu yang kalian inginkan. Selanjutnya, cara menggunakan EndNote untuk manajemen referensi sebagai berikut. 1. Buka program EndNote dan Microsoft Word. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa EndNote sudah terintegrasi ke dalam program pengolah kata ataupun menu bar. 2. Membuat library. Klik Create a New EndNote Library. Jika akan membuka library pustaka yang sudah disimpan dalam EndNote, maka pilih Open an Existing EndNote Library. Untuk memastikan EndNote sudah terintegrasi di program pengolah kata atau belum. Yang ketiga, simpan file dengan nama tertentu seperti menyimpan file pada umumnya. 4. Save seperti menyimpan file pada umumnya. 5. Untuk memulai membuat basis data pustaka dan menyimpan referensi, ada dua cara, yaitu cara manual dan cara otomatis. Cara membuat library. Pertama, masuk ke Microsoft Word. Karena telah terintegrasi dengan EndNote X9, maka di tampilan menu bar akan ada tulisan EndNote X9 jika Anda mendownload ataupun menginstal EndNote X9. Lalu, klik Go to EndNote dan setelahnya akan masuk ke menu tampilan EndNote. Lalu, klik File dan dilanjut dengan membuat library dengan nama yang diinginkan. Menambah basis data atau sumber kepustakaan EndNote secara otomatis, artinya tidak perlu mengetikkan secara manual nama autor, nama jurnal, judul jurnal, volume, atau penerbit, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, buka halaman yang akan di-download citasinya. Sebagai contoh, halaman Wiley Open Access Journal dan PubMed. Artikelnya dalam bentuk PDF dapat diperoleh secara gratis. Yang kedua, di halaman Wiley atau yang lain biasanya akan ada pilihan Export Citation atau Send to Citation Manager. 3. Klik bagian tersebut dan otomatis informasi artikel
akan terdownload otomatis ke EndNote. Kemudian ikuti dengan download artikelnya yang biasanya full access dan free. 4. Di dalam box merah ada pilihan Export Citation. Klik bagian tersebut untuk mendownload citasi secara otomatis ke EndNote. 5. Di dalam box merah ada pilihan Send to. Klik bagian tersebut, pilih Citation Manager, dan klik Create File untuk mendownload citasi secara otomatis ke EndNote. Tampilan citasi yang otomatis terdownload dari website penyedia jurnal atau artikel, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah mempunyai library, seperti nampak pada gambar di samping, maka selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun daftar pustaka dalam artikel atau manuskrip. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, langkahnya yaitu buka file dokumen dari pengolah kata yang akan disisipi pustaka. Letakkan kursor di bagian kalimat yang akan disisipi autor dan tahun sumber citasi. Letakkan kursornya di ujung kalimat atau di ujung paragraf yang akan dilengkapi dengan citasi. Langkah kedua yaitu buka library EndNote dan pilih artikel yang akan disisipkan autor serta tahunnya. Diklik, lalu langkah ketiga, kembali ke Microsoft Word. Klik tab EndNote, kemudian pilih Insert Citation. Klik Insert Selected Citation. Selanjutnya, langkah keempat. Kembali ke halaman EndNote, lalu klik tanda Insert Citation untuk membuat citasi, seperti kolom di atas yang telah dilingkari warna merah. Langkah kelima, kembali ke halaman Microsoft Word, maka tampilan citasi akan ada pada daftar pustaka atau di akhir halaman artikel yang dibuat. Selanjutnya, jika kalian akan mengedit daftar pustaka, contohnya yaitu style daftar pustaka yang akan digunakan, maka dapat menggunakan menu edit pada program EndNote. Pada program tersebut dapat mengedit autor yang disitasi maupun bibliografi yang ada dalam daftar pustaka. Seperti kolom di atas yang telah ditandai. Klik di bagian ini untuk mengubah style penulisan. Contohnya APA, lalu ada Harvard, lalu ada Chicago, atau yang lainnya. Di kolom tersebut akan ada pilihannya. Ini adalah hal yang perlu diketahui. Jika EndNote telah terinstall, maka secara otomatis EndNote akan terintegrasi dengan Microsoft Word dan perangkat lunak pengolah kata lainnya. Terkadang terjadi kendala error sehingga EndNote tidak terintegrasi secara otomatis dengan Microsoft Word dan perangkat lunak pengolah kata lainnya.
Maka dari itu, diperlukan pengintegrasian secara manual agar EndNote dapat berfungsi dengan baik dengan perangkat lunak pengolah kata. Ini adalah step ataupun cara untuk mengintegrasi kembali aplikasi EndNote ke dalam Microsoft Word ataupun perangkat lunak lainnya. Perangkat lunak pengolah kata lainnya. Yang pertama yaitu terlebih dahulu kita membuka perangkat lunak Microsoft Word. Setelahnya klik File lalu ke Windows C ya. Selanjutnya lanjutkan dengan klik Program File dalam kurung X86 lalu klik EndNote X9 yang ada di menu. Selanjutnya, klik Configure EndNote Components. Setelah itu akan ada tampilan EndNote X9 pada tabs dan dilanjut dengan klik Configure EndNote Components. Setelahnya klik Next dan akan muncul kembali tampilan EndNote Configuration Completed, lalu klik Finish. Langkah selanjutnya yaitu buka kembali Microsoft Word, lalu klik File pada menu bar dan pilih Option. Setelah itu akan muncul di Tabs dan dilanjut dengan klik Add-ins dan lihat di bagian bawah Tabs ada tulisan Go dan klik. Setelah itu akan muncul pilihan dan centanglah tulisan EndNote, type while you write, lalu klik OK. Setelah diklik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan Microsoft Word yang tadinya belum ada EndNote X9, sekarang telah ada di tampilan menu bar, yaitu EndNote X9. Maka, EndNote X9 dapat digunakan ketika sudah terintegrasi dengan Microsoft Word maupun dengan Microsoft Office lainnya. Simpulan, EndNote adalah aplikasi perangkat lunak yang dapat mengolah citasi secara manual dan otomatis ataupun online. EndNote juga dapat digunakan untuk mengubah style daftar pustaka dan menyusun setiap referensi yang digunakan dalam satu folder agar tidak tercecer serta dapat membuat penulis menghindari plagiarisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.